Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Pasti lebih luar biasa. Masih antusias, amin? Amin. Yang di rumah-rumah masih antusias, amin? Semangat, amin? Tidak terasa ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati 40 hari puasa. Kemarin di Komsel saya dengar, kok bisa ya, kok kuat ya, luar biasa. Siapa yang menguatkan? Tuhan Yesus, amin. Amin. Saat ini kita akan closing P40. Kita akan berdoa bersama. Kita siap untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita antusias untuk mempermuliakan nama Tuhan, amin. Kita sambut WL kita Bapak Handoyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara adalah umat pemenang, amin. Bahkan Tuhan katakan, kita lebih daripada pemenang. Coba katakan kepada kanan kirinya, lebih daripada pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari bernyanyi bersama-sama. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dah
beriak lagi. Haleluya. Ya, kami percaya Engkau ada bersama kami saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau ada bersama kami. Haleluya. Dan mari Engkau menjamah setiap hati kami saat ini Tuhan. Menerobos setiap hati kami. Kita
bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu pada kami hingga saat ini ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk generasi muda tempat ini ya Tuhan. Kiranya generasi muda ini dapat diberikan kasih hati yang takut pada Tuhan dan hati yang mau mengenal Tuhan. Dan kami generasi muda yang tumbuh dan berkembang di antara perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa ini, kiranya Tuhan memberikan kami hati yang takut akan Tuhan. Dan juga ya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk dapat mengendalikan diri dari segala pengaruh-pengaruh luar yang mau menghancurkan masa depan kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami rindu untuk lebih dapat mengenal hati-Mu ya Tuhan. Dengan cara kami bisa saat berteduh setiap hari ya Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Baik, kiranya Tuhan dapat mencurahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat menggenapi firman Tuhan pada Yosua 2 ayat 28 ya Tuhan. Yaitu Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami yang sudah mengenal-Mu ya Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat dan saksi di antara generasi muda yang belum mengenal-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kiranya kami yakin dan percaya Tuhan akan mengenapi janji-janji Tuhan yang telah Tuhan janjikan bagi generasi muda masa kini ya Tuhan. Cita-cita kami semua ada di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian hidup kami Tuhan ada di tangan-Mu. Khususnya kami Tuhan, para anak-anak muda, juga para remaja, juga para anak-anak Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau dipakai Engkau dengan sungguh-sungguh lebih lagi Tuhan. Kami mau meneruskan cahaya kemuliaan Tuhan, supaya yang ada di kegelapan bisa mendapatkan cahaya kemuliaan-Mu Tuhan. Yang belum mengenal firman Tuhan bisa mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Yang tadinya hidupnya berantakan, Tuhan pulihkan. Yang hidupnya kacau, Tuhan benarkan Tuhan. Kami berdoa buat generasi muda zaman sekarang Tuhan. Manusia bilang generasi sekarang adalah generasi strawberry, generasi yang kreatif namun gampang runtuh, imannya gampang rusak Tuhan, gampang tidak percaya diri. Tapi kami berdoa, kami percaya, kami bawa generasi muda, khususnya generasi muda bangsa Indonesia Tuhan, biar bisa membawa tinggi bangsa ini, bisa menjunjung tinggi nama Indonesia Tuhan. Semua bukan karena gagah kuat kami, tapi karena kemuliaan-Mu, karena kasih karunia-Mu Tuhan yang memampukan kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat ulang tahun GBI Astik Tuhan yang akan diselenggarakan pada 14 Mei Tuhan. Kami memohon cuaca yang cerah Bapa. Kami memohon agar Tuhan beracara Tuhan, kami gak hanya sekedar bersuka cita, tapi lewat acara ulang tahun GBI Astik Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang datang, dimenangkan Tuhan, jiwa-jiwa yang undur datang kembali. Kami percaya dengan iman Tuhan, Engkau akan pulihkan, gak hanya sekedar hura-hura, gak hanya sekedar selebrasi belaka Tuhan, namun kuasa Tuhan dinyatakan lewat acara itu. Kami berdoa Tuhan, kami menyiapkan hati dari sekarang Tuhan, agar nanti acara ulang tahun GBI Astik Tuhan bisa berjalan dengan lancar. Biar Tuhan yang beracara Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian doa ini kami panjatkan, kami memohon, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak.
Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah Allah Israel, Dia yang melawat umatnya. Saat ini kami percaya Tuhan, Engkau yang adil, Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau akan melawat kota Tegal, Engkau akan melawat setiap keluarga Tuhan. Mereka boleh bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Dan terjadilah perubahan demi perubahan Tuhan. Kami percaya roh takut akan Tuhan ada di setiap keluarga kami Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, selama 40 hari kami berpuasa, kami melihat sesuatu terjadi yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, Kau akan ubahkan setiap keluarga demi keluarga. Mereka menjadi keluarga yang dimenangkan oleh Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, lawatlah negeri kami Indonesia Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu tinggal di negeri kami. Dan negeri kami boleh menjadi negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Engkau akan kerjakan semuanya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, lawatan Allah sedang bekerja. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menjadikan setiap bangsa ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap umat-Mu, setiap bangsa yang ada di negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikarata karala papa karalapu. Kembali Bapa, kami juga datang kepada Engkau. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap para keluarga. Engkau tahu Tuhan keadaan situasi saat ini, di mana banyak ya Tuhan keluarga yang tercerai-berai ya Tuhan. Tetapi Tuhan, pada hari ini hamba mau berdoa, berseru kepada Engkau ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan saat ini Tuhan, dalam firman-Mu dikatakan dalam Matius 19 ayat 6, bahwa apa yang sudah disatukan oleh Tuhan maka tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan Tuhan lawat setiap keluarga ya Bapa. Kau akan pulihkan Tuhan, supaya mereka Tuhan ada satu komunikasi yang benar-benar baik ya Tuhan. Dan supaya mereka juga Tuhan boleh ya Tuhan berdoa bersama-sama Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga Tuhan akan pulihkan Tuhan, supaya mereka Tuhan memiliki hati yang penuh sukacita, hati yang damai sejahtera ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya kasih dan kuasa Engkau yang sanggup terus mempersatukan para keluarga-keluarga dan setiap hamba-hamba-Mu juga ya Tuhan. Engkau jauhkan mereka dari segala mara bahaya, jauh segala sesuatunya ya Tuhan. Dan kami percaya hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup memulihkan setiap keluarga-keluarga mereka ya Tuhan, supaya mereka ada kesehatian, ada kesatuan Tuhan di dalam setiap melangkah demi melangkah ya Tuhan, untuk memulihkan demi memulihkan ya Tuhan para keluarga-keluarga hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami serahkan Tuhan semuanya hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Segala kuasa
dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami, di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 rebah di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menantang kami di atas tangannya, supaya kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi, kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan membentenginya, sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan kami, dan akan Tuhan perlihatan keselamatan kami daripada Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Apa kabar saudara sekalian semua? Ya, di dalam sukacita Tuhan kita sudah selesaikan 40 hari kita di dalam doa dan puasa. Seperti tadi disampaikan di awal oleh Ibu Esti bahwa ada begitu banyak hal yang dahsyat yang Tuhan perbuat. Bahkan dari kesaksian Bapak Ibu di komsel-komsel menyaksikan ada begitu banyak hal baru, pengalaman-pengalaman baru yang dirasakan. Ya, mulai dari yang namanya puasa itu sendiri, kemudian ada yang juga merasakan ketika mulai belajar berdoa bersama-sama, membangun menara doa, lalu belajar lagi tentang doa peperangan, ya, doa keliling, berbagi kasih, ya, bahkan ada yang mulai praktek sendiri-sendiri, ya, setelah melakukan itu praktekkan sendiri-sendiri, itu luar biasa. Dan saya katakan bahwa saudara, kemenangan yang sesungguhnya bukanlah ketika kita mengakhiri sebuah puasa yang kita lakukan selama 40 hari. Amin, Bapak Saudara. Kemenangan kita yang sesungguhnya waktu hidup kita mengalami kenaikan level di dalam Tuhan. Katakan next level. Katakan lebih kuat lagi, next level. Kita mengalami kenaikan yang baru, level yang baru di dalam Tuhan. Nah, saya ingat kalau anak-anak lagi main game, ya, sekarang lagi seru mereka main namanya Roblox, ya. Ya, beberapa papa mama tahu itu, ya, main bareng-bareng. Ya, tentu juga dalam permainan-permainan yang lain juga ada yang namanya next level. Ya, artinya, wih, ketika dia menang naik level berikutnya. Seneng nggak? Pasti seneng. Karena bisa mengalahkan game atau level itu, Bapak Saudara. Tetapi setelah next level ada apa? New season. Katakan new season. Ya, ada babak yang baru, level yang baru, ada pertandingan yang baru yang harus diikuti. Jadi Bapak Saudara, ketika kita berbicara kemenangan, jangan kita hanya berhenti stop bahwa, ye, saya menang, ye, 40 hari selesai. Sadarkah kita setelah kita selesaikan 40 hari, Anda tidak lagi sama seperti waktu hari pertama. Amin, Bapak Saudara. Anda nggak lagi sama seperti waktu saudara belum mulai puasa. Anda tidak lagi sama seperti waktu saudara belum pernah ngalami yang namanya berdoa keliling, doa peperangan rohani. Anda sudah masuk level berikutnya, di mana saudara bukan lagi jadi penonton, tapi saudara dan saya adalah pemain. Amin, Bapak Saudara. Anda orang yang melakukan bersama-sama, melakukan firman, melakukan kebenaran bersama-sama. Karenanya
Saya ingin bagikan hari ini sebagai closing dari firman Tuhan di dalam doa malam kita 40 hari ini adalah next level new season. Next level new season. Yesaya 43 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Mari kita lihat ayat ini. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apa yang harus kita perhatikan pada saat ini? Tuhan sedang buat sesuatu yang baru. Ya, sekarang sudah mulai. Hah? Iya nih, beneran nih. Kita udah masuk yang baru nih. Benar Bapak Saudara. Makanya saya bilang, kamu gak lihat tuh sesuatu yang baru. Apa yang baru itu? Tuhan sudah bikin sesuatu yang baru, dikatakan dia buat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Apakah pengertiannya Bapak Saudara? Dia melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada zaman Yesaya tidak dikatakan udah ada jalan di padang gurun. Ya jalan di padang gurun ya pasir itu tok. Tetapi Tuhan buatkan jalan di padang gurun, dan yang lebih dahsyat lagi, sesuatu yang tidak pernah ada. Mungkin kalau bikin jalan tangan manusia bisa gitu ya. Tapi bikin sungai gak ada manusia yang mampu bikin sungai kalau bukan Tuhan yang melakukannya. Artinya Anda dan saya bukan hanya akan mengalami pengalaman baru yang masih bisa pakai nalar logika kita, tapi Tuhan juga akan bawa setiap kita, keluarga Tuhan, GBA 3 dan satelit-satelitnya, Anda dipercaya untuk mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib Tuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan yang supranatural. Amin. Karenanya Bapak Ibu, yang pertama, ini penting sekali. Anda dan saya yang pertama, no return, gak boleh mundur ke belakang lagi. Katakan sama-sama dengan saya, kita lihat di slide. Anda dan saya tidak boleh mundur kembali ke belakang. Ya, katakan no return. Supaya gak mundur ke belakang, caranya gimana? Alexander the Great pernah melakukan ini Bapak Saudara. Jadi setiap dia masuk ke satu wilayah yang baru, ya Alexander Agung, maka tentaranya bersama seluruh kuda-kudanya semua turun tuh dari kapal, keluar dari kapal. Setelah itu mereka disuruh keluar, dipastikan gak ada yang di kapal lagi. Habis itu kapalnya dibakar. Nah, kalau ketemu sebuah area di mana mereka melewati jembatan, masuk area yang baru, wilayahnya musuh, maka setelah melewati jembatan, jembatannya dibakar. Tujuannya apa Bapak Saudara? Supaya gak ada jalan pulang, gak ada kata mundur. Mau mundur, lah kapalnya sudah gak ada, lah jembatannya sudah dibakar. Apa yang bikin kita ketika sudah next level, kita sudah masuk musim yang baru, kita gemetaran dengan musim yang baru? Karena kita masih mikirin yang di belakang. Kekasih Tuhan, Anda dan saya dibawa Tuhan masuk ke musim yang baru. Karenanya seperti Ibrani 11 ayat yang ke-15 dan 16 mengatakan kepada kita, firman Tuhan berkata demikian, jika mereka merindukan negeri yang sudah ditinggalkannya, mereka mungkin sudah kembali. Mereka merindukan suatu negeri yang lebih baik, yaitu negeri surgawi. Jadi Allah tidak akan malu disebut Allah mereka. Dan Allah sudah menyediakan sebuah kota untuk mereka. Di sini ada harga diri Tuhan dipertaruhkan. Kalau kita masih pingin mundur ke belakang, yang malu siapa? Tuhan loh. Bukan Anda lagi, bukan aduh aku sih malu sebenarnya buat mundur. Yang malu Tuhan. Anda dan saya sudah dibawa maju ke depan, sudah mau masuk ke tanah perjanjian, kita sudah melewati begitu banyak tantangan dan masuk level berikutnya. Tapi kalau kita masih ingin mundur, Anda mempermalukan Tuhanmu. Karenanya kita harus sadar betul bahwa kalau sudah bergerak maju, gak ada kata lagi mundur ke belakang. Setelah bergerak ke depan, maka harus tahu tujuan.
Itulah sebabnya kita harus see new. Ya, bukan sinyo, ya. Kita harus see new, lihat yang baru. Selalu belajar untuk lihat tujuan. Sebab hidup tanpa tujuan akan berputar-putar saja. Tetapi kalau kita hidup dengan tujuan yang itu-itu saja, maka saudara juga di situ-situ saja. Itulah sebabnya Yesaya 43:19 tadi katakan, perhatikanlah aku membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Berarti Bapak Saudara, nggak secara otomatis itu bisa dilihat. Kita harus minta, kita harus kejar, kita harus berupaya untuk mengerti apa yang baru Tuhan. Sadarkah kita bahwa COVID-19 itu cara Tuhan untuk kita melihat begitu banyak hal yang baru. COVID-19 bikin kita sadar gereja Tuhan harus bisa menjadi gereja yang membuka diri untuk banyak hal yang baru Tuhan berbuat. Coba tanya kanan kirinya, apa perlu dikirim COVID-20 supaya bikin lihat yang baru lagi? Ya udah 19 kan 20 Bapak Saudara ya. Apa mau dikirimin yang baru lagi? Tentu enggak kan. Tapi kalau orang percaya berhenti melihat yang baru dari Tuhan, jangan-jangan Tuhan bisa kirimkan sesuatu yang bikin kita ngelihat lagi yang baru dari Tuhan. Makanya kita harus dorong diri kita Bapak Saudara. Jangan males-malesan, jangan ogah-ogahan, jangan bilang, ini saja udah enak, sudah nyaman. Anda dan saya harus bergerak untuk lihat yang baru, yang dari Tuhan. Amin Bapak Saudara. Jangan ragu untuk bertanya kepada para pemimpin saudara. Ya, malu bertanya, sesat di jalan, nggak nyampe-nyampe. Ya Bapak Saudara ya, malu bertanya Anda nggak akan sampai ke tujuan. Kita lagi belajar sama-sama. Saya senang kalau Bapak Saudara ada yang ngobrol, tanya, berbagi pemikiran, tukar pemikiran. Meskipun ya tidak semua ide pikiran itu bisa dijawab dengan, oh iya boleh lakukan. Ada waktunya coba dipikirkan. Ada mungkin waktunya, oh jangan-jangan itu nggak benar. Tapi paling enggak kita punya upaya untuk belajar. Tuhan ada sesuatu yang baru nih. Aku bisa sharingkan di komunitas selku. Aku bisa sharingkan di kelompok-kelompok saat teduh. Aku rindu ini bisa terjadi. Nah, kita mau belajar sama-sama untuk yang baru. Kita sudah melihat bahwa nggak ada jalan mundur. Kita sudah lihat sesuatu yang baru Tuhan perbuat. Maka step berikutnya apa? Kita perlu membangun komitmen. Komitmen in the process. Kenapa Bapak Saudara? Banyak orang sudah memutuskan, oke, aku siap maju ke depan, aku lihat sesuatu yang baru Tuhan buat, tapi nggak punya komitmen. Akibatnya apa? Ya nggak nyampe juga. Nggak bisa sampai tujuan atau apa yang Tuhan beri di musim yang baru. Makanya Roma 5 ayat 4 mengatakan, baca sama-sama, karena ketekunan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan, jangan puas tok dengan yang namanya tekun. Karena sesuatu barang atau benda yang bisa dipasarkan biasanya harus melewati proses pengujian. Ya, saudara perhatikan kalau beli barang apapun itu, ya, maka biasanya ada stiker kecil yang kadang kita bilang, apaan nih stiker nggak jelas ditempel gitu. Ya kan? Perhatiin nggak? Kadang ada stiker kecil yang mungkin ditaruh di dalam, misalnya beli kulkas, beli tape, beli apapun itu ada stiker yang tulisannya QC. Pernah menemukan itu nggak? Sekali-kali nanti lihat aja di rumah ya. Biasanya beli barang baru, ada itu stiker tulisannya QC. Artinya sudah melewati quality control. Artinya barang itu sudah dites, barangnya berfungsi dengan baik, gak ada cacat. Kira-kira gitu. Coba saudara beli barang gak lewati quality control, menerima barang yang apa? Barang yang cacat. Barang yang
misalnya beli TV, habis disetel nggak nyala-nyala. Berarti ini nggak lolos quality control, kejual gitu ya. Nah ibu bapak, saudaraku yang kekasih, mari berkomitmen dalam proses yang Tuhan mau. Miliki ketekunan sehingga ketika waktunya Anda dan saya lewati ujian, saudara dan saya teruji bahwa kita memang sudah ada di level itu. Dan dikatakan lewat tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Artinya gini Bapak Saudara, kenapa banyak orang yang katanya aku mau hidupku seperti Yesus, tapi akhirnya mandek. Karena apa? Mereka pengennya mereka bisa dengan segala kasih karunia Tuhan melewati semuanya, tetapi mereka nggak mau melewati ujian, sehingga apa Bapak Saudara? Boro-boro bisa dapat pengharapan karena ujiannya saja nggak mau dilewati. Kemarin saya dan istri habis ketemu satu teman yang wawancara untuk jadi seorang guru di salah satu sekolah di kota Tegal. Dia sudah deg-degan Bapak Saudara. Kenapa? Karena ada satu materi yang dia belum dapat itu. Dia cari di internet ya. Kalau sekolah sekarang kan ada namanya apa? Kurikulum Merdeka ya. Nah, ada 2 poin itu Pak Bambang yang lebih paham ya. Ada 2 item yang dia baru dapat satu, yang satu nih dia cari di internet belum dapat. Dia bingung gimana ya. Tapi dia tekun, dia usahakan, dia coba, dia cari. Hasilnya apa Bapak Saudara? Belum dapat. Lalu waktu dia dites sama kepala sekolah dan prinsip pengurus yayasan gitu ya dari sekolah itu, dia membuka diri, dia bilang saya sudah berusaha tapi saya cuma baru dapat 1. Yang 1 ini saya kok nggak ketemu. Dia sudah tegang, dia sudah mikir aduh kayaknya gagal nih, bisa nggak ya. Tiba-tiba si kepala sekolah bilang, nggak apa-apa, memang yang kedua itu memang belum baku gitu. Walah, tapi paling enggak hatinya terus diproses, diuji. Dia ada kesungguhan. Coba kecuali kalau dia bohong, dia bilang saya sudah siap untuk dua-duanya. Malah salah, betul nggak Bapak Saudara? Dari situ timbul pengharapan. Walah, ternyata memang yang kedua ini belum dibakukan, masih dalam diproses, masih dicek, dicoba lagi. Walah gitu. Nah Bapak Ibu, orang kalau melewati ujian dan ketika saat diuji Tuhan berkata, kamu sudah lakukan bagianmu, kamu masih bisa melakukan lagi, masih ada kesempatan. Muncul apa? Pengharapan. Nah gimana sampai kita level pengharapan kalau lewat ujiannya aja gak mau? Sampai sini nangkap ya Bapak Saudara ya. Jadi yuk kita komitmen sama-sama. Kita masuk musim yang baru. Saya ajak kita semua ya. Bukan hanya orang-orang tertentu hanya yang melayani saja. Tapi semua keluarga yang ada di GBS 3 dan sekelilingnya. Kita masuk new season. Kita mengalami kenaikan level yang baru. Sehingga setelah melewati semua itu. Ini yang ingin saya katakan. Expect surprise. Ya, siap dapat kejutan dari Tuhan. 1 Korintus 2:9. Ini ayat tentang kejutan Tuhan loh. Baca sama-sama. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Stop di sini dulu. Enggak pernah dilihat, enggak pernah didengar, enggak pernah timbul. Kejutan. Kalau sudah ngerti, sudah lihat, sudah pernah dengar, nanti mau dikasih kado. Oh, ini memang yang saya pingin. Terus orang yang kasih kado terkejut enggak? Yang enggak. Tapi enggak pernah didengar, enggak pernah dilihat. Bahkan timbul aja di hati belum. Tapi karena kita cuma fokus cinta mengasihi Tuhan, Tuhan buat. Wow, itu yang namanya kejutan. Semua disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah ini. Kuncinya di sini Bapak Saudara. Enggak ada kalimat semua disediakan Tuhan bagi mereka yang ngarep sama Tuhan. Enggak ada kalimat itu. Yang ada semua disediakan Tuhan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayo kita flashback yang sudah berumah tangga. Waktu bicara kita mengasihi pacar kita, pasangan kita.
calon suami atau calon istri kita. Yang di pikiran kita adalah ngarep dibeliin jajan, ngarep dikasih kado, atau ngarep atau ingin memberi sesuatu kepada pasangan kita. Ingin kasih, nggak harus barang yang mewah. Saya ingat bagaimana waktu kami bangun hubungan, pranikah, pacaran. Saya ingat waktu itu antara Tegal dan Jogja, ya, Tegal dan Jogja. Yang lucunya adalah gini, kita udah ketemu nih. Habis ketemu, saya ngasih surat buat istri saya, calon istri, ya, tulisin apa, dan calon istri saya ini ngasih surat dengan perjanjian, please tidak boleh dibuka langsung, nanti sampai Tegal baru boleh buka, kira-kira gitu kan. Semua ingin memberi meskipun itu bukan suatu barang yang mewah. Nah waktu kita dikasih, penasaran gak Bapak Ibu? Nah saya harus jujur, sebenarnya berapa kali tidak sampai Tegal saya baru buka. Di tengah jalan ya, sampai Temanggung udah gak tahan gitu ya. Sampai mana lagi tuh, Temanggung terus Sukorejo ya. Sukoharjo apa Sukorejo itu ya. Saya waduh nulis apa ya, penasaran gitu. Nah Bapak Ibu coba, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita gak mikirin tentang kita dapat apa dari Tuhan. Tapi Tuhan akan memberikan kepada kita berkat-berkatnya. Ya, dengan catatan apa Bapak Saudara? Fokus kita mengasihi Tuhan. Anda gak akan terkejut kalau Anda sudah ngatur Tuhan. Tapi ketika Anda mengasihi Tuhan, tiba-tiba Tuhan, nih tak kasih. Ih, gak pernah loh Tuhan aku mikir sampai sejauh ini. Lah itu kejutanku buat kamu. Amin Bapak Saudara. Nah yang terakhir saya akan closing ini. Orang yang sudah memutuskan tidak menoleh ke belakang lagi, gak mundur ke belakang lagi. Kemudian orang tersebut menyadari bahwa dia harus lihat sesuatu yang baru, tujuan yang baru dari Tuhan. Dan berkomitmen melewati setiap proses. Dan akhirnya dia mendapatkan kejutan yang dari Tuhan. Maka waktu dia sudah melangkah, sadar gak sadar, dia sudah ada di satu titik. Dia ada di puncak. Reach the top. Anda sudah mencapai puncak. Alami puncak gunungnya Tuhan. Habakuk 3:19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingat satu kali ada kisah tentang rusa-rusa gunung gitu. Ya, kalau mungkin tim Praise and Worship bisa maju ke depan, saya udah bagian terakhir. Rusa-rusa bukit ini beda sama rusa-rusa yang di Istana Bogor ya Bapak Saudara ya. Rusa-rusa di Istana Bogor tuh rentan. Ya, rusa itu binatang, kambing gunung. Saya ingat kambing gunung. Ya, kambing yang disembelih sama kambing yang di gunung itu lain. Jangan pernah beli sate kambing gunung Bapak Saudara. Kenapa Bapak Saudara? Alot pasti Bapak Saudara ya. Oh itu betis semua, otot baja semua Bapak Saudara ya. Beda sama kambing yang buat dimakan gitu kan Bapak Saudara ya. Dagingnya banyak, lemaknya banyak, ototnya sedikit gitu. Nah Bapak Ibu, rusa atau misalnya kalau saya bilang kayak kambing yang ada di gunung, rusa juga naik gunung kadang ya. Itu tuh mereka naik ke bukit-bukit itu bukan karena mereka hidupnya memang ditakdirkan di bukit atau di gunung. Tapi mereka yang dari sungai, kadang mereka harus naik ke gunung. Sebab apa? Selain sungai sebagai tempat persembunyian, maka bukit juga sebagai tempat perlindungan bagi rusa ataupun kambing-kambing itu Bapak Saudara dari lawan-lawannya. Ya, di mana singa nggak mungkin dengan kekuatan ngejar naik sampai ke atas, tapi rusa dan kambing bisa naik sampai ke puncak dari sebuah bukit Bapak Saudara. Nah, berbicara tentang puncak, sebuah puncak dari gunung itu berbicara begini Bapak Saudara.
Terkadang ketika kita ada di bawah, kita akan selalu berkata kita melihat hanya sebatas dengan mata kita memandang yang ada di sekeliling kita. Kita bilang, aduh gak gampang nih hidup di Tegal, di lingkungan seperti yang kota ini. Aduh udah hawanya panas mungkin dan sebagainya. Tapi waktu Tuhan bawa kita naik dan terus naik sampai di atas, sampai di puncak, kita bisa bilang, wow, gak salah memang Tuhan kirim saya ke Tegal. Betul gak Bu Esti? Ya, kalau saya asli Tegal, Bu Esti, kemudian siapa lagi ya yang non Bu Eva, ya kan, beberapa nih, Sigit, ya kan. Bu Yeni mana orang Pemalang dah? Pemalang masih deket ya Bu Yeni ya. Ya, beberapa kita bukan asli Tegal, tapi Tuhan bawa sampai kota ini. Kemudian ketika saudara sudah ada di puncak itu, saudara tahu, iya ya. Mungkin saya kalau tinggal masih di Surabaya ya, kayak ini Dokter Feni, Surabaya, ya, aku nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi Tuhan bawa saya ke kota ini. Tuhan punya maksud supaya saya bukan hanya orang yang diberkati, tapi hidup saya menjadi berkat. Karena apa? Di sini dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Tuhan yang memberikan kekuatan sama kita untuk kita terus naik dan sampai kepada puncak kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karenanya mari saudara sudah mengakhiri bersama P40 ini, puasa selama 40 hari. Anda boleh menang menyelesaikan kegerakan ini. Tetapi jangan berlama-lama untuk break istirahat. Sebab saudara harus siap masuk ke musim yang baru. Tuhan berkati. Mari bangkit bersama-sama. Naikkan syukur kita bersama. Haleluya. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana katakan Hosana bagi Sang Raja. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi dengan segenap hati. Hosana, Hosana. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Hosana bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Segala puji hormat bagi Engkau ya Tuhan Yesus, yang duduk di tempat yang maha tinggi, di sorga yang mulia. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan, oleh kasih setia Tuhan, kami sudah menyelesaikan P40 ya Tuhan. Selama 40 hari, Engkau sedang dan sudah memberikan kepada kami pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Daripadanya Tuhan, kami akan terus dibawa untuk naik level ya Tuhan Yesus. Kami akan naik kelas ya Tuhan Yesus. Oleh karena kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami, dan kami akan terus bawa gaya hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus pada hari-hari ke depan yang Tuhan akan tuntun kami, sehingga kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Dan Tuhan, kami akan terus bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Engkau ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus bawa kami untuk terus mengalami
pengalaman-pengalaman yang indah, yang supranatural bersama dengan Engkau. Terus bawa kami ya Tuhan untuk mengalami firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kami. Bukan hanya kami tahu di dalam pikiran dan otak kami, tapi juga dalam tindakan, perkataan, perbuatan kami sesuai dengan firman-Mu. Kami semakin serupa dengan Engkau, dan kami semakin dibawa melekat, mendekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang hari ini, jam-jam ini sedang ada di dalam perjalanan mudik ya Tuhan. Tuhan, tibakan mereka di tujuan masing-masing dengan selamat ya Tuhan. Dan kembali Tuhan ke kota-kota masing-masing untuk bekerja kembali juga dengan selamat ya Bapa. Sehingga damai sejahtera Tuhan boleh turun atas bangsa kami, atas bangsa Indonesia, bangsa yang Engkau kasihi dan cintai. Juga di tengah-tengah kami jemaat Tuhan, mungkin ada dalam perjalanan juga Engkau sertai melindungi ya Bapa. Dalam kasih-Mu kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari saudara-saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima dengan iman segala berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan mengarahkan wajahnya kepada engkau, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari malam hari ini kita lanjutkan aktivitas kita di dalam kasih Tuhan, di dalam berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus yang menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.